karena Rasulullah merasakan dalam hatinya. Makanya hadirin, ya, ada pembeda kualitas ibadah kita itu adalah perasaan dari dalam hati kita. Singkat cerita hadirin, saat Nabi Muhammad SAW, banyak yang sekarang dilihat oleh Rasulullah SAW, banyak sekali di kitab itu, mungkin hampir 30 halaman bahasa Isra Mi'raj. Jadi banyak sekali dilihat Rasulullah, banyak sekali yang diambil hikmahnya oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di situ Nabi Muhammad SAW tidak mau balik lagi. Udah ya Allah, udah tenang ketemu Allah, udah enggak mau balik lagi ke dunia, udah enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, belum selesai tugasnya. Belum selesai. Maukah kamu wahai Nabi Muhammad? Ini jawaban dari pertanyaan yang tadi. Maukah kamu wahai Nabi Muhammad, saya beri hadiah sesuatu yang apabila kamu lakukan, kamu akan merasakan ketenangan seperti saat kamu bertemu dengan aku di Sidratul Muntaha ini. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mau ya Allah, di dunia merasakan ketenangan seperti saat di Sidratul Muntaha. Akhirnya Allah SWT memerintahkan untuk Nabi Muhammad ibadah sholat. Diperintahkan dikasih 50 waktu. Oh, alhamdulillah berkatnya Nabi Musa kita dapat diskon sampai cuma hanya 5 waktu. Makanya kita dari kecil diajarin sama orang tua kita bahwa ayo kita sholat menghadap kepada Allah. Menghadap kepada, kalau kita betul-betul bisa pahami menghadap kepada Allah, kalimat menghadap pada Allah, ini harusnya kita bisa lebih khusyuk lagi saat sholat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini ibadah cuman hanya kewajiban. Wajib, kalau tidak masuk neraka. Tapi sehingga kita tidak merasakan kenikmatan. Kita nggak merasakan nikmat. Kayak ada orang lapar, ada nasi aja, kadang-kadang gosong, tetap dimakan nggak? Yang penting apa? Kenyang. Lah kita itu seperti itu, kadang-kadang itu semua karena tidak ada upaya dari kita. Adanya nasi gosong, makan bela, yang penting kenyang. Tapi kalau ada orang yang berpikir, masa makan nasi gosong? Enggak deh, saya mau cari dulu bahan-bahan yang bagus. Nasi, misalnya nasi kebuli, nasi biryani misalnya, dimakannya pakai daging itu nih. Begitu juga kita sholat. Kadang-kadang sholat kita hanya seadanya. Sholat kita ini seadanya. Ngadep pada Allah, ya wis, bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kalau sudah HP bunyi ting tung langsung kayak seakan-akan kalau bisa langsung lari ke HP. Betul. Ini yang menjadikan kualitas ibadah kita tidak baik, sehingga kenikmatannya nggak ada. Padahal secara zahir kita harus paham bahwa kita menghadap kepada siapa? Bayangkan kalau antum menghadap presiden, kira-kira gimana? Duduknya gimana kalau menghadap presiden? Apalagi ditawari sama presiden yang khusyuk semiliar, khusyuk semua orang membaik. Betul. Begitu juga seperti kita sama Allah. Kurangnya kualitas kenikmatan kita dalam ibadah itu hanya karena kitanya yang tidak ada persiapan sebelumnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau salah satu cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, putri dari Sayyidah Fatimah Zahra bintu Rasul SAW. Beliau itu kalau lagi wudhu pucat mukanya.
Ditanya sama para sahabat yang lain, teman-temannya beliau, Sayyidina Ali, kenapa kok pucat mukanya? Jawaban beliau apa? Atadri baina yaday man agum. Tahukah kamu di hadapan siapa saya ini berhadap? Mau ngadep kepada siapa saya ini? Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kenikmatan kepada kita, yang telah membuat orang tua kita sayang kepada kita sehingga mau membesarkan kita dan lain sebagainya. Tempat kembali kita Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami semua adalah miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Ketika kita tahu saya ini mau menghadap kepada Allah, maka di situ kualitas ibadah kita mungkin akan naik sedikit. Kenapa? Karena kita mau menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mana menjadi tempat kembali kita, tempat rujukan kita, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita mencari solusi. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala, Allah betul. Ikhwani rahimakumullah, makanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sholat sampai kakinya bengkak. Saat sampai sholat sampai kakinya bengkak. Kita hanya, ya Rasulullah, cukup, katanya Sayyidina Bilal. Cukup ya Rasulullah, kakimu bengkak. Apa kata Rasulullah SAW? Arihna biha ya Bilal. Aku ini tenang, senang kalau sholat, wahai Bilal. Kenapa? Karena Rasulullah merasakan menghadap kepada Allah. Kayak misalnya antum, ya, kalau udah lagi seneng banget jatuh, tetap seneng nggak? Iya nggak? Kadang-kadang seneng ini orang tua datang atau siapa datang, lari-larian kayak anak kecil itu kan. Saking gembiranya jatuh, kadang-kadang keluar darah, tetap gak dirasa. Iya enggak? Tetap gak dirasa, tetap lari lagi. Udah selesai semua, baru kerasa. Begitu juga Rasulullah SAW, saking bahagianya karena Rasulullah merasakan dalam hatinya. Makanya hadirin, ya, ada pembeda kualitas ibadah kita itu adalah perasaan dari dalam hati kita. Kadang kita tidak merasa bahwa sholat ini menghadap Allah. Kadang kita nggak merasa bahwa sholat ini kita dilihat oleh Allah. Kadang kita tidak merasa kita ini lagi berhadapan sama yang Maha Kuasa. Kita pikir kita ngadep tembok gitu aja. Nah, timbulkan perasaan bahwa saya menghadap kepada Allah. Makanya dikatakan al-ihsan anta abudallaha. Orang yang ibadahnya baik ini apa? Engkau menyembah kepada Allah, ya. Anta abudu ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu ini melihat Allah. Wes anggepen kita ini lagi ngelihat kepada Allah gitu. Fa illam takun tarahu, enggak bisa perasaan itu muncul. Ingat baik-baik, fa innahu yaraka. Allah itu memandang kepada kita. Allah itu selalu memandang kepada kita. Allah selalu memandang kepada kita, tahu apa yang kita lakukan dan lain sebagainya, karena beliau Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang kepadanya lah kita kembali. Nah, perasaan itu harus dimunculkan hadirin, supaya sholat kita khusyuk. Kemudian tahu nggak isinya sholat kita itu apa? Agar kita sholat kita ini khusyuk apa? Kita harus tahu apa yang kita baca. Kita kadang-kadang nggak belajar apa yang kita baca ini apa, nggak paham. Coba kita minimal Al-Fatihah aja kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja di hari kiamat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan.
Nah kalau pas lagi ngomong iyyaka na'budu dengan khusyuk, ya Allah kami hanya menyembah kepadamu, wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami hanya minta tolong kepadamu. Udah deh. Kira-kira kalau Allah Ta'ala betul-betul melihat kita dalam keadaan khusyuk saat mengatakan itu, kira-kira kita ditolong apa enggak sama Allah? Makanya banyak orang soleh yang walaupun keadaannya pandemi, walaupun keadaannya model kayak apa, tetap kita lihat senyum aja, kayak nggak punya masalah. Kenapa? Karena secara zahir, secara batin dia ini ditolong sama Allah. Kita lihat banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah ini tenang keadaannya, walaupun digencet, walaupun diapa-apain, tenang aja. Kenapa? Punya Allah. Allah nolong beliau. Allah selalu memberi pertolongan kepada beliau karena beliau betul-betul sidik, betul-betul jujur dari lubuk hatinya mengatakan wa iyyaka nasta'in. Dan kita saat betul-betul dalam hati kita hanya meminta tolong kepada Allah, ya Allah hanya kepadamu kami meminta tolong, maka jangankan nunggu setahun lagi ada perubahan, seminggu lagi kehidupan kita akan berubah total. Apalagi kita berdoa dengan doa setelahnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri petunjuk kami di jalan yang lurus. Beri petunjuk kami dalam jalan yang lurus ini bukan hanya dalam konteks agama kita, bukan dalam konteks ibadah kita, tapi dalam konteks ekonomi kita diberi petunjuk jalan yang lurus supaya kita nggak lari ke yang haram-haram. Dalam konteks sosial kita juga dikasih tahu sama Allah, kita akan mendapatkan teman-teman yang baik. Ihdinas siratal mustaqim, dalam konteks apapun akan diberi petunjuk yang baik. Yang mau menikah ditunjukkan sama yang soleha, yang soleha ditunjukkan sama yang soleh. Asal betul-betul saat ngomong ihdinas siratal mustaqim itu dari lubuk hatinya mengatakan, ya Allah beri petunjuk kami di jalan yang lurus. Dan saya ulangi lagi, konteksnya bukan hanya di dalam agama kita, bukan dalam ibadah kita, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Maka itu saat ngomong ihdinas siratal mustaqim, dalam hati perasaan, punya perasaan apa? Minta petunjuk yang benar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ihdinas siratal, kadang-kadang kita bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana butuh ya kana sayyidina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, ono perasaan ikhlas. Enggak ada perasaan sama sekali, enggak ada pemahaman dalam bacaan kita. Oke dah, kalau surat-surat ke depan step by step kita akan pelajari. Tapi Al-Fatihah ini jangan sampai kita pulang ke rumah sholat masih cepet-cepetan nggak pakai apa? Nggak pakai pemahaman. Ya, dirasakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati itu ada perasaan menyebut nama Allah. Nggak usah diucapkan ya, nggak boleh diucapkan karena di dalam sholat nggak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Tidak boleh sholat itu Allahu Akbar, nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Bib, saya pingin sujudnya lama, doanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau kepingin tetap sah sholatnya, doanya lama, saya nggak bisa bahasa Arab, Bib. Pakai hati doanya, bahasa Indonesianya pakai hati. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah rahmati saya, ya Allah beri petunjuk kepada saya. Saat di sujud itu pakai bahasa Indonesia, tidak boleh keluar di lisan, tapi dalam baru sah. Tapi kalau udah ngomong bismillahirrahmanirrahim ya, makanya saya tadi ngomong rasakan artinya tadi itu dalam hati, jangan diucapkan. Karena lebih kok seperti itu sih Beb? Ya karena aturannya seperti itu. Kok aneh ya? Bukan aneh. Kayak antum mau masuk masjid, aturannya pakai pakaian yang rapi, betul. Kalau antum masuk ke masjid, minta maaf, nggak pakai pakaian yang rapi. Misalnya pakai celana dalam aja, dikeluarkan apa ditetapkan? Ya diusir sama orang-orang masjid, betul.
Kenapa? Saya tidak, kan suka-suka saya. Ya bukan suka-suka kamu. Ada aturannya. Begitu juga sholat. Aturan sholat yaitu menggunakan bahasa Arab. Tapi dalam hati kita harus memahami apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat ya Allah. Orang kaum muslimin. Caranya para nabi, caranya para rasul, caranya orang-orang soleh, caranya orang-orang baik. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang Kamu benci pada mereka ya Allah, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang sesat ya Allah. Nah, itu makna daripada Al-Fatihah. Kalau kita betul-betul di dalamnya, terutama saat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim, maka insya Allah tidak ada yang menjadi kesulitan dalam hidup kita. Insya Allah kita lebih diberi ketenangan oleh Allah. Insya Allah kita lebih diberi kesenangan oleh Allah. Insya Allah kita lebih diberi kebahagiaan oleh Allah. Cobaan mesti ada, namanya manusia. Tapi bedanya orang yang dekat sama Allah, dia bisa menyelesaikan cobaan tersebut dengan cara yang baik. Tapi orang yang gak dekat sama Allah, mungkin dia tidak bisa menyelesaikan cobaan tersebut dengan cara yang baik. Na'udzubillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi